قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i saqatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah memberikan pada kita sekalian. Alhamdulillah kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang memberatkan. Dan juga alhamdulillah kita diberikan umur panjang. Mugi-mugi waktu kita yang ada kita terus manfaatkan dalam rangka ibadah dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi kita senantiasa diberi kenikmatan untuk berada dalam majelis ilmu, taman-taman surga, dan mugi-mugi ilmu yang ada yang telah kita pelajari mengantarkan kita pada shiratal mustaqim, jalan yang lurus, dijauhkan daripada jalan al-maghdub alaihim, jalan yang Allah itu murkai seperti jalannya orang-orang Yahudi, dan juga dijauhkan dari jalan ad-dallin, yaitu jalan orang-orang yang sesat seperti orang-orang Nasrani. Dan mugi-mugi kita senantiasa diberi keistiqomahan dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pengawasan malam Kamis. Alhamdulillah kita diberikan karunia hujan. Menanti-nanti dari pagi belum hujan, pas bernisa Allah turunkan nikmat hujan yang bermanfaat. Mungkin membawa berkah bagi semua, membawa berkah pada pertaniannya, ternaknya, dan segala yang manfaatkan air hujan. Dan mudah-mudahan hati-hati kita juga jadi hidup dengan air hujan ini karena sifat hujan itu Nabi SAW itu ibaratkan seperti ilmu. Ilmu itu diibaratkan seperti hujan. Ketika hujan itu jatuh mengenai tanah, maka akan membuat tanah itu jadi subur. Maka demikian juga dengan ilmu. Ilmu itu masuk ke dalam hati. Kalau hatinya itu mau menerima ilmu, maka hati tadi itu akan juga menjadi baik. Mungkin hati kita juga menjadi baik dikarenakan kita mau menerima setiap ilmu dan kebenaran yang ada. Allahumma amin. Sebelumnya kajian malam hari ini disiarkan langsung dari Radio Darus Sholihin yang saat ini telah mendapatkan ISR, izin siaran radio, langsung dari Balmond dan KPID dengan frekuensi 107,8 FM yang saat ini jangkauannya hanya komunitas, ya, belum komersil. Untuk izin komersil masih izin untuk pembuatan PT dan prosedur yang lainnya yang butuh proses panjang. Sedangkan ini aslinya hanya menjangkau 50 Hz itu sekitar 2,5 km radius
2,5 kilometer. Ya, jadi sebenarnya aturannya ini adalah untuk radio yang ya satu GSO aslinya ini, ya lokal. Ya mungkin kedepannya menjadi lebih luas lagi, ya, dan harap dimaklumi. Mudah-mudahan sampai di Karangmojo, Karangtengah, Poncong dan yang lainnya juga bisa menikmatinya nanti insya Allah. Ya, didoakan mudah-mudahan kita diberikan kelancaran untuk bisa mengurus perizinan radio tadi sampai mendapatkan izin radio komersil. Malam hari ini yang kita bahas masuk bab yang baru, bab 192 saking kitab Riyadhus Shalihin dari kitab Fadhailul A'mal atau kitab Al-Fadhail yang menjelaskan keutamaan dalam beramal. Di mana hadis yang dibicarakan malam hari ini, Imam Nawawi membawakan judul bab 192, anjuran menghadiri sholat berjamaah subuh lan isya. Dianjurkan menghadiri sholat berjamaah subuh dan isya. Pahalanya tertera dalam judul yang kami berikan. Kalau kita menjaga sholat subuh dan isya sekaligus, maka nanti pahalanya seperti sholat semalam full atau sholat semalam suntuk. Seperti kita melaksanakan sholat semalam full atau sholat semalam suntuk. Baik, kita lihat ada 3 hadis dalam pembahasan ini dan kita lihat nanti kesimpulan-kesimpulan yang ada. Baik, monggo dibaca Mas Ibu. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla al-'isha'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Rawahu Muslimun. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat Isya berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan salat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat malam semalaman penuh. Di bawahnya lagi. Wa fi riwayatin Tirmidzi an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida al-isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfa lailatin wa man shalla al-isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailatin. Qala At-Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Dalam riwayat Tirmidzi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghadiri salat Isya berjamaah maka baginya salat separuh malam, dan barang siapa yang melaksanakan salat Isya dan subuh berjamaah maka baginya seperti salat semalaman. Baik. Kita lihat di sini disebutkan dalam hadis saking Utsman. Utsman itu khalifah yang ketiga. Khalifah yang pertama sepeninggal Nabi SAW adalah sahabat Abu Bakar. Khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Khalifah yang ketiga Utsman bin Affan. Khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah tadi Darus Shalihin meresmikan satu masjid namanya Masjid Abu Bakar. Nanti masjid yang kedua, tadi Masjid Abu Bakar di Pantai Gesing, masjid kedua di Pantai Nguyahan, Sabtosari, namanya Masjid Umar. Masjid yang ketiga sudah diresmikan tadi, Musholla Utsman bin Affan. Masjid yang keempat belum ada. Nanti Ali bin Abi Thalib. Ya, tergantung siapa nanti yang akan dibangun masjidnya dengan nama Masjid Ali bin Abi Thalib.
Wes papat ini. Nanti yang kelima siapa lagi, semua nama sahabat nanti dipakai. Nama sahabat berapa? 150.000. Baik, kita lihat tadi Utsman ini katakan. Ini supaya memotivasi bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu untuk menjaga sholat subuh lan ngisa. Ya, di sini sebutkan siapa yang sholat isya berjamaah, maka ia seperti sholat separuh malam. Separuh malam berarti pinten jam? Malam dihitung saking maghrib tekan subuh. Berapa jam? Kira-kira 10 ya. 10. Separuhnya berarti 5 jam lah ya. Baik. Terus siapa yang sholat subuh, tambah lagi dia sholat subuh berjamaah, maka seperti dia sholat semalam full. Seperti dia sholat semalam full, semalam penuh. Semalam suntuk dia itu sholat. Padahal sholat subuh dan sholat nyisa tidak sampai dia kerjakan berjam-jam, tidak. Namun itu waktu yang singkat yang dia kerjakan, namun dihitung pahalanya seperti dia sholat semalam suntuk. Begitu juga dalam riwayat Tirmidzi, saking Utsman bin Affan juga mengatakan demikian. Siapa yang menghadiri isya berjamaah, dia mendapatkan pahala sholat separuh malam. Siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah, dia mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Sekarang kita lihat faedah hadis. Dianjurkan menjaga sholat subuh dan isya secara berjamaah, karena kalau dua sholat ini dijaga, tentu sholat lainnya juga dijaga pula. Taib, dianjurkan kita itu muhafadzah, jaga sholat subuh dan nyisa secara berjamaah. Kenapa kok cuma disebut sholat subuh dan nyisa? Karena kalau dua sholat ini itu dijaga, insya Allah sisa 3 sholat yang lainnya, zuhur, ngasar, maghrib, itu gampang sekali untuk dikerjakan. Karena subuh dan nyisa itu yang paling berat. Ya, subuh dan nyisa itu yang paling berat. Ditambah lagi Nabi SAW ini kadang menyebut keutamaan sholat subuh sendiri. Namun kalau sholat isya, kalau dibandingkan dengan sholat ngasar, para ulama kalau membandingkan isya dan ngasar, sebenarnya paling afdol sholat ngasar, paling afdol sholat asar. Makanya Nabi SAW itu mengatakan, man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang lakukan 2 sholat al-bard. Apa itu al-bard? Sholat subuh dan sholat ngasar, maka dia itu akan masuk surga. Maka kalau membandingkan sholat nyisa dan sholat ngasar, sebagian ulama itu mengatakan sholat ngasar itu lebih utama. Jadi yang urutannya subuh ini yang paling utama sekali, dan ini yang paling berat. Makanya ditetapkan pahalanya paling besar. Baru kemudian sholat ngasar, ya, kemudian sholat nyisa di situ. Terus yang kedua, menjaga sholat subuh dan isya merupakan tanda iman. Karena ketika itu keadaan gelap dan sedang menikmati makan malam. Orang yang melaksanakan sholat subuh dan isya sudah mengorbankan waktu, juga dia itu penuh kesusahan. Karena subuh dan isya itu dalam keadaan gelap, gak ada penerangan, gak ada lampu. Ya, untuk jalan ke masjid juga susah. Lebih-lebih lagi di masa silam. Juga ketika itu malam itu juga orang lebih menikmati makan, dan ada juga pingin langsung tidur dibandingkan sholat nyisa. Makanya ketika dia korbankan itu semuanya demi melaksanakan sholat subuh dan nyisa, berarti itulah tanda dia itu beriman. Dan iman, kata para ulama, ada 5 unsur di dalamnya. Iman, kata para ulama, itu ada 5 unsur atau 5 poin di dalamnya. Ingat ini, 5 ini ada baru disebut orang beriman dengan benar. Qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu qaulun, iman itu berupa ucapan. 1.
Kemudian kedua, iman itu berupa amalan. Ketiga, iman itu berupa keyakinan. Keempat, iman itu bertambah dengan taat. Orang sholat itu berarti tambah imannya. Yang kelima, iman itu berkurang kalau orang itu bermaksiat. Berulang. Yang dimaksud dengan iman, para ulama menyebut itu ada 5 rincian, ada 5 poin penting dalam iman. Iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu perkataan, 1. Iman itu amalan, 2. Iman itu keyakinan, 3. Iman itu bertambah dengan taat. Yang kelima, iman itu berkurang dengan maksiat. Maka orang disebut beriman, ucapannya ada. Dia ucapkan la ilaha illallah. Namun tidak cukup dengan ucapan la ilaha illallah, walaupun dia baca sampai ping 1000 juga nggak manfaat. Sampai apa? Dia amalkan konsekuensi la ilaha illallah. Apa konsekuensi la ilallah? Tidak boleh berbuat syirik. Kalau berbuat syirik berarti nggak amalkan la ilaha illallah. Kemudian wa'tiqadun, punya keyakinan. Keyakinannya apa? Hanya Allah yang boleh diibadahi, tidak boleh menyembah selain Allah, tidak boleh berzikir pada selain Allah, tidak boleh sholat pada selain Allah, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah, tidak boleh bernazar untuk selain Allah, tidak boleh tawakal pada selain Allah, tidak boleh punya rasa khauf, takut yang ibadah pada selain Allah, tidak boleh punya rasa roja, harap yang ibadah pada selain Allah, tidak boleh ada rasa mahabbah, cinta yang di situ bernilai ibadah pada selain Allah. Tidak boleh seorang menunjukkan doa juga pada selain Allah. Itu namanya mengamalkan la ilaha illallah. Beda sebaliknya, dia tidak amalkan la ilaha illallah, maka sebaliknya dari perbuatan tadi, dia sholat bukan untuk Allah, cari pujian, cari muka. Dia nazar untuk demi penuhi pesugihan. Dia memberikan tumbal, itu adalah syarat untuk cepat sugih. Dia menunjukkan doa pada selain Allah, minta pada orang mati. Dia memakai jimat, berarti tawakal pada selain Allah. Jimat, raja, sosok, pelet, apa lagi? Apa-apa yang dia yakin itu bisa membawa manfaat dan mencegah bahaya. Dia pasang di depan pintu rumahnya tulisan Arab yang ini nggak jelas tulisannya, kita sebut dengan raja. Ya, sebut dengan apa? Raja. Raja ini kalau tulisan Arabnya nggak jelas, cuma huruf ain dipajang, huruf ngain. Tujuannya apa? Biar setan nggak masuk, biar pencuri nggak masuk, biar tuyul nggak masuk. Dia lindungi rumahnya seperti itu, tidak datang bahaya-bahaya. Berarti sudah bergantung pada selain Allah. Itu namanya syirik. Kata Nabi SAW, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Dalam hadis yang lainnya, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang bergantung pada selain Allah, hatinya akan dibawa bergantung pada benda tersebut. Kata Nabi SAW lagi, siapa yang menggantungkan hatinya pada jimat, maka dia telah berbuat syirik. Ya, dan seringnya syirik ini masih laris di tengah-tengah kita. Ya, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari nyembah berhala. Artinya dijauhkan dari berbuat syirik. Mungkin kita semua yang hadir, Allah jauhkan dari perbuatan syirik. Allahumma amin. Jadi tadi diamalkan, ada juga keyakinan. Kemudian iman itu bertambah dengan apa? Taat.
makin orang rajin sholat, iman itu tambah. Makin rajin ngaji, imannya juga tambah. Sebaliknya, iman itu berkurang kalau melakukan maksiat. Selingkuh, imannya tambah apa berkurang? Imannya tambah apa berkurang? Berkurang. Walaupun juga dia katakan, wah aku cinta mati. Kalau selingkuh tetap apa? Imannya berkurang. Maksiat tetap maksiat, tidak bisa menambah iman. Orang yang mabuk, imannya juga tidak bertambah, imannya itu berkurang. Orang yang lakukan setiap dosa besar, imannya itu berkurang. Syirik juga imannya itu berkurang, bahkan imannya bisa terhapus semuanya. Bahkan dia bisa dikatakan kafir, lawan daripada iman. Ini keadaan iman seperti itu. Jadi iman itu adalah perkataan, perbuatan, ucapan, bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Oh, berarti nanti kesimpulannya iman itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang imannya biasa, ada orang yang imannya itu tinggi, ada orang yang imannya itu rendah. Karena ada yang bertambah, ada yang berkurang. Gak mungkin iman kita itu sama seperti imannya Nabi SAW. Dan tidak mungkin imannya Nabi SAW, Abu Bakar itu sama dengan imannya Fir'aun. Iman itu tidak sama. Tidak berada dalam satu tingkatan. Namun ingat, iman itu kalau ada, belum tentu kalau melakukan sesuatu iman itu akan hilang secara total, kecuali kalau ini dilakukan adalah kesyirikan atau kekafiran. Kalau lakukan syirik atau perbuatan kafir, iman bisa terhapus secara total. Namun kalau yang dia lakukan dosa besar, wong gantung iki kafir apa muslim? Kafir. Astagfirullah. Wong gantung lagi. Muslim apa kafir? Berarti orang diselatke. Berarti sak desa iki kabeh iki dosa kabeh coba. Kenapa? Karena muslim itu tidak selamanya ya, dia itu imannya sempurna. Namun ada yang melakukan dosa besar. Orang yang bunuh diri gantung itu berarti melakukan apa? Dosa besar, bukan kekafiran. Berarti dimandikan enggak? Dikafani apa ora? Disolatke apa ora? Apa langsung dibuang? Kalau jenengan enggak mau nyolatkan bukan masalah. Ini kita bukan bahas jenengan mau sholatkan apa enggak. Penyikapannya dia itu tetap disolatkan. Harus ada sebagian yang nyolatkan. Hukumnya fardu kifayah. Iki men paham iki lho. Kalau wong selingkuh terus mati, bar selingkuh tau ning hotel tau mulai ketabrak mobil mati, disolatke apa ora? Awas ngomong ora meneh coba. Ya itu memang dosa, itu dosa sendiri. Namun masalah nyolatkan dia, ini imannya bukan berarti hilang total. Dia melakukan dosa besar. Bedakan itu. Bedakan kalau dia lakukan kesyirikan, lakukan kekafiran. Ini dosa besar, maka dosa itu bertingkat-tingkat. Wong korupsi divonis mati, disolatke apa ora? Iki Islam, jenenge Muhammad. Namun korupsi disolatke apa ora? Ngawas meneh ngomong ora solatke. Wis ngaji lho iki. Tetap disolatkan. Masalah dia itu lakukan dosa tadi itu urusan dia. Nggih? Paham nggih? Jadi bedakan mana dosa kekafiran, mana dosa besar. Makanya ngaji toh. Soalnya beberapa ini nggak paham menyikapinya itu ketika lihat wong gantung, wah itu langsung itu kok nggak disolatkan itu katanya langsung dikubur. Nggak tahu dia dimandikan apa enggak, mungkin di rumah sakit, pokoknya langsung dikubur. Ini kok nggak disolatkan, ini gimana? Satu dusun itu bisa kena dosa semuanya loh gara-gara ini.
Karena hukumnya fardu kifayah, harus ada yang melakukan kewajiban ini. Paham nggih? Baik, terus yang ketiga. Yang meninggalkan sholat subuh dan isya hanyalah munafik dan orang yang punya uzur. Orang yang meninggalkan sholat subuh dan isya itu bisa dua kemungkinan. Orang munafik, ya orang munafik itu ya gampangannya nggih. Maaf, KTP ini Islam. Jenenge Muhammad, opo Ahmad, opo Soleh, opo Umar, Usman, namun ora sholat. Nah itu gampangannya kayak ngono lho, paham toh? Nggih, itu jenenge apa? Apa? Mbok sing seru toh? Nah, itu. Namun itu ingat nggih, itu untuk jenengan sendiri. Jangan pulang-pulang lihat tetangganya, "Wah, kowe iki munafik, aku bareng ngaji ning warak, Ustaz ngomongnya kowe iki munafik." Padahal tadi saya cuma bilang itu orangnya, bukan berarti tunjuk hidung. Oh, kowe ora mangkat subuh tuh munafik, kowe iki munafik tenan. Iki lho aku. Kok iso munafik? Iya, aku ngaji ning warak. Iki salah meneh toh? Pokoknya itu untuk ajaran diri sendiri. Paham nggih? Kalau saya tinggalkan sholat subuh ngisa, wah iso dicap munafik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti Allah yang nilai seperti itu. Kita nggak usah hukumi orang lain dulu, ngapain hukumi orang lain? Mending kita dakwai orang lain, ngajak sholat subuh lan ngisa. Juga di sini kalau orang punya uzur, namun tetap dia diperintahkan untuk melakukan sholat subuh lan ngisa walaupun tidak berjamaah di masjid. Walaupun tidak berjamaah di masjid, ya, misalnya karena sakit, misalnya sakniki hujan deras, nggih, misalnya nggih, itu boleh tidak berjamaah di masjid. Ada lagi keringanannya bagi yang berada di masjid dan itu pas hujan deras, dibolehkan untuk jamak sholat. Zuhur lan ngasar itu dijamak di waktu zuhur, maghrib lan ngisa dijamak di waktu maghrib, dimajukan jamak takdim. Boleh. Yang jelas sebagian kita itu belum paham untuk ini. Wah, kok iki iso ini mamengke malah jamak sholat. Oh, kita berarti belum paham. Itu ada tuntunan saking Nabi SAW dan juga saking para sahabat. Cuma kita itu yang kurang ilmu. Maka kalau dapat ilmu seperti itu, oh berarti ada tuntunan jamak sholat ketika hujan turun. Hujan apa? Deras. Kalau hujannya cuma rintik-rintik, sak tetes sing jatuh, wah hujan, jamak sholat, iki wong males. Yang dimaksudkan hujan yang menyusahkan. Maka kalau ada hujan yang menyusahkan tadi, al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan, kita dapat sulit ketika hujan tadi, maka datang at-taysir, datang kemudahan. Itulah agama Islam, membawa kemudahan bagi tiang muslim. Namun biasanya kita sudah dikasih kemudahan masih juga malah sholat. Wah, hujan-hujan koyong ini mending selimutan dibandingkan mangkat ngisa. Pas subuhan, ya pengen lanjut selimutan terus sampai jam 6. Akhirnya ketinggalan sholat subuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar. Iya tuh musibah toh. Iya. Yang keempat, keutamaan sholat subuh berjamaah seperti melaksanakan sholat semalam penuh. Yang kelima, keutamaan sholat isya berjamaah seperti melaksanakan sholat separuh malam. Namun kalau kita lihat dari hadis Tirmizi tadi, separuh malam itu kalau sholat ngisa berjamaah. Namun kalau digabungkan subuh kalian ngisa, jadinya sholatnya seperti semalam suntuk. Jadi bagaimana cara sholat semalam suntuk? Jagalah berjamaah sholat ngisa lan subuh. Hadis 1072.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la atawhuma walau habwan muttafaqun alaihi wa qad sabaqa bi tulihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui pahala salat Isya dan subuh, pasti mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Taib, hadis 1073. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwan muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat yang paling berat bagi orang munafik daripada salat subuh dan isya. Seandainya mereka mengetahui pahala keduanya, pasti mereka mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Taib. Tadi disebut tentang keutamaan sholat subuh dan isya. Kalau orang tahu keutamaan dalam dua sholat tadi, maka tentu mereka akan mendatanginya walaupun habwa, walaupun dalam keadaan merangkak. Ini berarti menunjukkan keadaan sulit. Kalau orang kejar ini dalam keadaan sulit, dia tahu pahalanya itu besar sekali dari dua sholat tersebut. Makanya kita lihat di sini faedah hadis. Keutamaan sholat subuh dan isya dalam berjamaah sangatlah besar. Jadi kalau dua sholat ini kita lihat dalam hadis tadi, Nabi SAW sampai ibaratkan orang kalau tahu keutamaan dua sholat ini, mereka akan paksa diri mereka untuk sholat. Walaupun susah payah datangi masjid. Kalau ini tahu, namun kalau nggak tahu ya nggak akan pernah semangat untuk sholat subuh dan isya. Terus yang kedua, orang munafik ketika melaksanakan ibadah dalam keadaan yang jelek dan malas. Sifat orang munafik disebutkan dalam ayat yang artinya, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. nah, wa iza qamu ilas sholati qamu kusala. Jika mereka itu berdiri untuk sholat, mereka itu berdiri dalam keadaan malas. Yura'unan nasa, mereka berbuat riya ketika mereka itu ibadah, pamer amalan ketika mereka itu ibadah. Wala yazkurunallaha illa qalila, mereka itu hanya sedikit berzikir pada Allah, pakai hitungan-hitungan waktu. Orang munafik itu kalau sholat, mereka itu biasanya nunggu ketika matahari itu mau tenggelam. Kalau sholat ngasar, nunggu matahari mau tenggelam dulu. Nah ini sudah mau waktunya entek iki, ayo sholat. Karena sebentar lagi nih, ini matahari mau tenggelam. Itu orang munafik seperti waktunya mepet sekali mau habis, itu baru mereka mau siap-siap sholat. Ya, waktunya mepet mau habis, itu baru siap-siap sholat. Itu yang dinamakan tadi sholatnya dalam keadaan malas, sholatnya cari muka, sholatnya itu hanya sedikit saja. Sama dengan kita, kalau kita sebagian kita itu melaksanakan ibadah sholat, pinginnya cepat rampung, tarweh nggak pingin lama-lama. Imamnya moco surat panjang di belakang, batal apa ora iki? Hah? Nih, kepiye cara batal? Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau sampai keluar suara kata, ya satu kata gitu keluar, ya misalnya, waduh, gitu keluar, batal. Kalau kamu nggak sampai ini, namun ini kurang kerjaan ini yang di belakang. Tanda ora sabar. Imamnya baru panjang sebenarnya sudah protes seperti itu. Padahal kalau untuk sholat subuh itu paling afdol, bacaan suratnya itu panjang. Pinten menit, yo sak tekani.
Tergantung hafalan Pak Imam. Kalau imamnya hafal cuma kul ya sudah, gimana lagi mau dipaksa. Paling gur 5 menit wis rampung. Namun afdolnya sholat subuh karena dihadiri oleh para malaikat. Sholat subuh itu dibuat panjang. Begitu loh. Terus selanjutnya, ini akibat malas bangun subuh. Ini perhatikan, ini umum. Baik yang berjamaah ke masjid atau yang di rumah malas bangun subuh, ini akibatnya. Ya, ini akibatnya. Dibaca hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan membuat 3 ikatan di tengkuk leher bagian belakang. Paham tengkuk nggih? Leher bagian belakang. Apa bahasane iki? Nah, sini ya. Setan buat ikatan di sini belakang sini. Sebanyak 3 ikatan. Lanjut. Leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Nah, ini ketika tidur ini ada 3 ikatan ini. Siapapun. Ya, itu ada 3 ikatan ini. Terus di setiap ikatan setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Ayo turu, iki lagi jam 4. Sesuai mas, terus lanjut gitu. Setan bisikan terus. Wes tangi, wes azan. Pak Imam wes sesuai. Turu meneh, lanjut. Itu setan biasanya bisik kayak gini. Sering nggak ini? Sering. Oh iya, berarti masih ada 3 ikatan setan di situ. Ya, terus. Jika ia bangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Jika bangun, niki paksa diri bangun, 1 ikatan lepas. Ini lagi siji loh ini. Ya, terus. Kemudian jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Berarti sudah berapa? 2. Itu dengan apa? Wudu. Terus. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Entah sholat malam, entah sholat subuh. Maka 3 ikatan itu lepas. Berarti bangun, wudu, sholat. Ingat ya, bangun, wudu, sholat. Bangun tidur, 1 ikatan lepas. Berwudu, ikatan kedua lepas. Terus apa? Sholat, ikatan ketiga lepas. Terus. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas. Berarti orang yang biasanya tangi subuh itu lebih semangat di pagi hari. Sebaliknya orang yang biasanya malas tangi subuh itu jadi orang-orang yang malas di pagi hari. Ini betul seperti ini loh ini. Ini nyata. Nyata mboten? Nyata. Ini nggak mungkin Nabi guru loh ini, nggak mungkin ini. Ini sudah bukti seperti itu. Maka orang kalau jaga sholat subuh tadi 3 ikatan lepas, maka ikatan setan ini akan lepas. Pagi hari bangun itu dalam keadaan semangat. Namun ketika jalani aktivitas sampai meninggalkan sholat subuh, berarti 3 ikatan ini ada, akan membuat beban dia untuk beraktivitas itu berat. Berarti asalnya ini awal kebaikan di hari itu mulai saking sholat subuh. Insya Allah ini dijaga. Yang belum tertib jaga sholat subuh, mungkin Allah beri hidayah. Terus dibaca lagi. Telat subuh dan dikencingi setan. Telat subuh dan dikencingi setan. Kok iso dikencingi setan? Kita lihat hadisnya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia pernah berkata, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang seorang laki-laki yang tidur semalaman sampai datang pagi. Tidur semalaman sampai datang pagi, tangine jam 6. Niki lho Bapak-bapak perhatikan, tangine jam 6 loh iki. Apa yang terjadi, lihat Nabi SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, laki-laki itu telah dikencingi oleh setan pada kedua telinganya, dalam riwayat lain di telinganya. Coba dilihat, laki-laki itu telah dikencingi oleh setan.
Oleh sinten? Setan. Oh, berarti orang tangi subuh itu lagi dikencingi setan, dipipisi setan. Oh, enak banget makanya iki lanjut terus tidurnya. Ya, karena sedang dikencingi siapa? Setan. Berarti kencingnya setan itu enak banget loh. Wah, sedap banget, sejuk banget. Waduh, lagi dipipisi. Pengen lanjut terus. Ya, ini makanya tadi solusinya cuma satu. Bangun apa? Subuh. Mugi-mugi dijauhkan dari dikencingi setan. Terus jika bangun kesiangan, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian tertidur atau lalai dari sholat, maka hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Karena Allah berfirman yang artinya, kerjakanlah sholat ketika ingat. Kerjakanlah sholat ketika ingat. Misalnya kita sudah biasa netangi subuh, namun karena kondisi mungkin kurang fit, kurang sehat, akhirnya kebablasan sampai jam 7. Kebablasan tekan jam berapa? Jam 7. Tetap sholat subuh atau tidak? Tetap sholat subuh. Dalilnya apa? Ini tadi. Jika dalam keadaan lupa atau tertidur. Ingat tertidurnya orang sengaja loh ini. Ya. Kalau disengaja, iki wis ngerti di setel tadi alarmnya jam 4, ya. Itu namanya dia sengaja bangun jam 4. Namun kalau di setel alarmnya itu jam 6, berarti kan sengaja. Iya kan? Ini untuk orang yang nggak sengaja. Sudah jadi kebiasaan, namun qadarullah pada hari itu tanginya jam 7. Tetap sholat subuh atau tidak? Tetap sholat subuh. Qobliyah subuhnya dikerjakan atau tidak? Boleh kerjakan qobliyah subuh meskipun wis jam 7. Karena Allah katakan kerjakanlah sholat ketika ingat. Kerjakanlah sholat ketika ingat. Kerjakan dulu qobliyah subuh, lanjut sholat subuh. Itulah kemudahan dalam Islam. Terus para ulama Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia di masa Syekh Ibnu Baz mengatakan, jika engkau ketiduran atau lupa sehingga luput dari waktu sholat, maka hendaklah engkau sholat ketika engkau terbangun dari tidur atau ketika ingat, walaupun ketika itu saat terbit atau tenggelamnya matahari. Iki matahari wis terbit loh. Terbit jam pinten sakniki? 6 iki wis terang banget loh. 5:30 Pak. Berarti rampungnya subuh jam 5:30. Misalnya ini matahari lagi terbit, berarti kita kan nggak boleh sholat. Aslinya nggak boleh sholat sunnah. Namun ini karena ada uzur. Uzurnya apa? Tadi ketiduran. Maka meskipun matahari itu lagi terbit, lagi beranjak terbit, tetap boleh melaksanakan sholat yang tadi telat. Tetap boleh melaksanakan sholat yang tadi telat. Terus nasihat bagi yang sering begadang, karena begadang inilah yang biasanya membuat kita itu telat sholat subuh. Baca. Diriwayatkan dari Abu Barzah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Nabi SAW nggak senang lihat orang yang tidur sebelum isya. Karena kalau tidur sebelum isya berarti nggak lakukan sholat isya. Dan Nabi SAW tidak senang melihat orang yang ngobrol-ngobrol bar ngisa, ngobrol-ngobrol setelah sholat isya. Terus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang tidaklah begadang sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang saat ini. Mereka terbiasa tidur lebih awal setelah sholat isya supaya nantinya bisa mendirikan sholat subuh
dan ada di antara mereka yang berharap bisa bangun untuk sholat malam. Sholat subuh dan isya ini berat bagi orang munafik, sehingga sudah sepantasnya seorang muslim benar-benar menjaga kedua sholat tersebut, yaitu benar-benar menjaga sholat isya dan sholat subuh. Sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang ulama yang ada di masa silam dari kerajaan Saudi Arabia, beliau katakan baiknya tidak begadang kecuali nanti dalam keadaan butuh. Karena dulu orang-orang soleh dahulu itu tidak pernah begadang. Mereka biasanya tidur di awal malam, bar ngisa langsung turu. Enggak banyak ngobrol setelah itu, kecuali ada kepentingan, misalnya ada pengawasan seperti ini, boleh. Namun kalau tidak ada kepentingan, baiknya langsung tidur. Tujuannya apa? Biar mudah bangun malam atau bisa tangis subuh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Allah memberi taufik dan hidayah untuk terus memperhatikan sholat. Monggo jika ada yang ingin bertanya, wonten mic yang disiapkan, silahkan dipakai. Juga ibu-ibu silahkan bertanya. Bisa juga menggunakan secari kertas untuk bertanya. Dan yang di radio bisa bertanya lewat HP-nya di mana, Pak? Bisa bertanya 0812 281 851 31 0812 281 851 31 0812 281 851 31. Silakan bagi yang ingin bertanya. Ya, ibu-ibu dulu monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang berkata. Agak seru suaranya, keras. Ya, dekat mic-nya enggak apa-apa. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya yang akan saya Ya. tentang sholat jenazah. Tentang sholat jenazah. Terus Tadi telah diterangkan bahwa sholat jenazah itu menurut KTP kalau nggak salah. ya. KTP Islam itu disolatkan. Iya. Tetapi terjadi yang meninggal itu KTP-nya Islam tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Iya. Bagaimana, apakah itu tetap disolatkan atau bagaimana? Kemudian pertanyaan yang kedua, Yang kedua, monggo. tadi telah dijelaskan bahwa iman itu perkataan, iman itu amalan, iman itu keyakinan, iman itu ketaatan, dan yang terakhir adalah iman itu berkurang dengan maksiat. Iya. Kemudian 1, 2, 3, 4 bagus. Yang terakhir adalah maksiat. Selamanya orang itu tidak sadar, maksiat terus dilaksanakan, dikerjakan. Bagaimana imannya itu lama-lama habis atau berkurang atau sampai Nah, jadi tergantung orang yang kafir. dia lakukan apa dulu. Maksiatnya apa? Maksiatnya apa, Bu? Maksiatnya main Main remi. main kartu tapi pakai uang, Oh, judi berarti. judi, kemudian zina. Selingkuh. Berarti dia rajin sholat namun selingkuh, rajin sholat namun main judi, gitu nggih? Baik. Pun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustaqim dulu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung pertanyaan dari Ibu tadi, poin yang kelima tentang selingkuh. Tentang selingkuh. Selingkuh itu mungkin dengan berbuat zina itu. Bagaimana kalau
hanya lewat HP, kemudian lewat Selingkuh lewat HP, WhatsApp. dengan kata-kata cinta lah gitu. Namun istri orang selingkuhnya. Ya, Selingkuhnya dengan perempuan lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. masuk nggak masuk kategori selingkuh nggak? Baik. Bagus nih loh. Jangan-jangan Bapak di sini kayak gitu loh. Iya, terus Yang kedua tentang jimat pusaka. jimat. Jimat memelihara pusaka. Jimat memelihara pusaka. Dengan niatan melestarikan budaya. Iya. Itu masuk dalam kategori syirik. Apa pusaka nih? Ya mungkin keris itu atau mungkin itu akik dan seterusnya. Itu yang Terus kedua, yang terakhir hubungannya dengan jamaah. Jamaah kita terlambat untuk jamaah di masjid. Kemudian saya jamaah sendiri di rumah dengan istri itu masih masuk berjamaah enggak? Jamaah bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Riki Pak, mic ya. Ibu-ibu ada, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Marjio dari Masjid Al-Muqaddim Munir. Monggo Pak. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita lihat sholat berjamaah itu ada dua model gerakan menuju sujud. Yang pertama lutut baru tangan, lalu yang kedua Tangan dulu. baru lutut. Lutut. Ini dari Abu Hurairah. Sedangkan untuk yang lutut baru tangan itu dari Wa'il bin Hujr. Iya. Lalu yang selanjutnya guru ngaji kalau menggunakan hadis Wa'il bin Hujr itu mengatakan bahwa hadis yang ketika gerakan menjuruk tangan dulu baru lutut itu dikatakan seperti unta belum. Lalu ada guru ngaji yang menggunakan hadis dari Abu Hurairah bahwa kalau gerakan menuju sujud dua lutut baru dua tangan juga mengatakan itu seperti unta belum. Padahal pengertian saya bahwa larangan Nabi ketika kita bersujud itu tidak boleh seperti unta yang baru jerum, artinya gambaran Nabi itu bukan gerakan dari gerakan menuju ke sujud, tetapi betul-betul sudah pada waktu sujud. Sebab di sana diterangkan bahwa larangan itu juga digambarkan menggunakan anjing, jangan menjulurkan tangan seperti anjing menjulurkan tangannya. Iya. Lalu yang selanjutnya ingin saya tanyakan, apabila imam setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca ayat Al-Baqarah ayat 286, itu saya sering mendengar membaca amin. Ini mohon untuk dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan langsung cukup nggih niki numpuk pertanyaan tertulis. Baik, yang pertama, sholat jenazah. Tadi gimana kalau yang ingin disolatkan cuma Islam KTP?
apakah tetap disolatkan atau tidak? Tetap disolatkan, kita hukumi secara lahiriah. Namun bagi yang tidak mau menyolatkan, misalnya dia paham orang ini tidak pernah mengerjakan sholat, ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting ada yang tanggung jawab untuk orang ini. Kemudian iman, tadi ada 5 bagian atau 5 poin penting penjelasannya. Ada perkataan, amalan, keyakinan. Iman itu bertambah dengan ketaatan, iman itu berkurang dengan maksiat. Yang ditanya di sini, gimana kalau yang poin kelima ini yang bermasalah? Dia itu rajin untuk ibadah, namun sayangnya main judi. Sayangnya dia itu selingkuh. Berarti kadang imannya itu bertambah tadi, namun kadang imannya itu berkurang. Namun ini menandakan, Bapak Ibu sekalian, ini menandakan orang ini sebenarnya sholat yang dia lakukan tidak berpengaruh, berarti alias tidak benar atau tidak betul. Kenapa? Karena Allah katakan yang namanya sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah saking perbuatan keji dan munkar. Kata Imam Ibnu Taimiyah, berarti kalau orang itu dominannya sholat, maka pasti maksiat itu berkurang. Jadi tidak bisa berbarengan, ya. Begitu juga kalau orang itu maksiatnya yang banyak, maka pasti sholatnya itu akan berkurang. Berarti di sini bisa kita melihat sholatnya berarti belum baik. Karena seharusnya kalau sholat yang baik itu harus tanha anil fasya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian selingkuh, apakah ini termasuk kalau hubungannya lewat HP, WhatsApp, Facebookan, SMS dan semacam itu? Masuk atau enggak Bapak-bapak? Masuk enggak? Cari memberi perhatian pada perempuan lain, terus beri pulsa gratis, terus diajak ngobrol terus dengan istrinya, dengan istri orang maksudnya, ya. Sedangkan dengan istri tidak seperti itu untuk perhatiannya. Ini memang secara nyata belum masuk zina, karena zina itu harus bertemu kemaluan dan kemaluan, ya. Ini baru perantara, namun perantara ini juga terlarang karena Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Cerak-cerak saja nggak boleh. Ini wes nyerak-nyerak toh? Iya, apalagi sampai melakukan zina, dekat saja nggak boleh. Ini sudah perantara menuju zina. Untuk lengkapnya itu ada pengawasan di pelayan tadi wis diumumkan nggih. Sabtu Kliwon besok. Besok Sabtu Kliwon nggih? Ya. Sabtu Kliwon besok silakan hadir. Ini memang kajian muslimah, namun bapak boleh hadir sekalian ngantar istri, kemudian nanti dengarkan pengajiannya biar bapak nggak selingkuh. Iya, walaupun ini pengajiannya ibu-ibu. Sabtu Kliwon besok bar ngasar, kalau bisa ngasarnya di sana langsung sampai jam 4:30 ya. Terus nanti ketika pengajian itu juga nanti insya Allah akan dibagikan kaos kaki untuk ibu-ibu sebanyak 1.500. Bapak enggak? Orang ngopong yang kaos kaki Pak. Ibu-ibu ya, bapak enggak. Pokoknya spesialnya ibu-ibu aja yang diurus. Terus tadi jimat sing benda pusaka tadi ada keris, akik, itu di Jamasi mungkin Pak? Ya, di Jamasi dengan tujuan lestarikan budaya dan seterusnya. Perlu dipahami ini bisa sampai tingkatan syirik.
Apalagi kalau keyakinannya dari benda ini datangkan kebaikan atau mencegah bahaya, fungsinya malah jadi jimat. Tadi padahal sudah diterangkan hadisnya, siapa yang memakai jimat maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik. Terus misalnya ada bapak-bapak ketinggalan jamaah di masjid, terus melakukan sholat berjamaah dengan istri di rumah karena tadi di masjid sudah tertinggal, maka apakah dapat pahala berjamaah? Dapat pahala berjamaah, namun tidak seperti pahala ketika berada di masjid, namun tetap dapat pahala berjamaah. Kemudian tentang hadis sholat, kita mendahulukan lutut atau mendahulukan tangan ketika turun sujud. Hadisnya seperti berikut ini. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, "Idza sajada ahadukum falayabruk kama yabrukul ba'ir." Jika kalian sujud, janganlah sujud turun seperti menderungnya unta. Namun di sini perlu dipahami, menderungnya unta, kalau secara bahasa itu yang kami pahami dari kamus, itu disebut menderung itu bagian depannya duluan. Ya, bagian depannya duluan, baru kemudian bagian belakangnya, yaitu kaki belakang. Namun itu kan pada unta. Hadis yang adapun lanjutan hadisnya, wal yadha yadayhi qabla rukbatai, letakkanlah tangan sebelum lutut. Ada juga wal yadha rukbatai qabla yadayhi, letakkanlah dua lutut lebih dahulu sebelum dua tangan. Dua ini adalah tambahan yang para ulama katakan kontradiksi, bertentangan. Ini kalau dalam ilmu mustalah hadis ini disebut hadis mutharib. Karena yang satu katakan lutut dulu baru tangan, yang satu katakan tangan dulu baru lutut, berarti dua hadis ini dua-duanya ditolak. Lafaz yang benar cuma Nabi SAW itu katakan, janganlah turun sujud seperti mendorongnya unta. Namun itu pada unta, intinya tidak boleh seperti unta. Unta itu punya 4 kaki. Kalau menderung tetap 4 kakinya itu di tanah, ya kan? Tetap 4 kakinya itu di tanah. Kita nggak seperti itu. Sehingga untuk hal ini kesimpulan yang paling bagus, ya, ini adalah dengan kita katakan dalil yang tepat untuk masalah ini kita pahami boleh dengan kedua cara tadi. Boleh turun dengan lutut baru tangan, boleh juga turun dengan tangan baru lutut, tergantung kemampuan masing-masing. Maka pendapatnya jadinya semuanya bisa dipakai. Kemudian tentang ada lagi tadi disebut menjulurkan tangan seperti anjing. Ya memang Nabi SAW itu melarang saat sujud bagian ini lengan ini nggih, dari tangan ini sampai sikut itu semuanya nempel ke tanah. Itu namanya duduk sujud atau sujudnya seperti anjing atau binatang buas. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Adapun surat Al-Baqarah 286 tadi ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan seterusnya baru dibaca yang terakhir itu amin. Iya memang itu doa, namun tidak perlu membaca amin ketika itu. Cukup untuk kalau itu cuma dibaca dalam sholat ketika imam itu baca surat, maka tidak perlu baca amin di situ. Nanti kalau di luar itu silakan untuk membaca amin. Wallahu a'lam. Saya bahas dulu yang ditulisan ini banyak. Saya berasal dari keluarga yang sedang-sedang saja. Mengenai soal riba saya sudah baca di website juga buku-buku yang sudah ada. Memang bahaya riba itu sangatlah besar sekali dan berbahaya, dan untuk meninggalkannya sangatlah susah. Lebih mudah meninggalkan kesyirikan dan bid'ah daripada meninggalkan riba. Pertanyaan saya, untuk hutang saya di bank punya, namun ketika saya berniat untuk menjual seluruh aset mendapatkan penolakan dari anggota keluarga untuk segera melunasinya. Mohon saran dan solusi. Jual aset-aset yang ada, nggak usah mikir kata keluarga.
Kalau kata Panglima Gatot, emangnya gue pikirin. Gampangannya kayak gitu. Emangnya gue pikirin. Karena ini masalah dia, masalah pribadinya, dia selesaikan. Wong keluarga nggak mau bantu, ya dia selesaikan. Ternyata juga dia tanya, asuransi kesehatan seperti BPJS itu juga riba. Menurut fatwa MUI, sementara saat ini saya dan keluarga terdaftar sebagai anggota BPJS yang mandiri. Karena yang non PBI itu apa? Yang ini kayaknya untuk yang miskin ya, tidak dapat jatah. Bagaimana solusinya? Kalau lihat dari hukum BPJS itu sama dengan hukum asuransi. Apalagi di situ ada denda ketika seseorang itu bayar terlambat. Di dalam aturannya, regulasinya masih ada. Maka sampai saat ini BPJS terutama yang mandiri nggak boleh. Yang dibolehkan cuma untuk yang orang-orang miskin saja dan yang membutuhkan. Maka saran saya tidak memakai asuransi dan tidak memakai BPJS ketika berobat. Tempuh jalur normal saja. Mungkin Allah melapangkan pintu rezeki. Sholat tidak boleh dalam keadaan tidak sadar. Sehingga jika saya nggak bisa baca. Ada, coba dibaca nanti, masih dibaca. Begitu pentingnya pelajaran sholat yang benar. DS sudah mengeluarkan buku tuntunan sholat apa belum? Kalau belum, usul untuk diterbitkan. Syukur-syukur dibagi gratis kepada jamaah. Insya Allah. Bukunya sebenarnya sudah mau diterbitkan, namun saya sendiri yang belum ada waktu untuk menyusun ulang lagi. Tulisannya sudah lengkap. Namun masalahnya di mana pada ngundang saya terus, saya nggak bisa menyelesaikan buku, makanya nggak usah ngundang saya. Itulah masalahnya. Jadwalnya kayak gini, mau nulis kapan? Apa hukum takziah kepada non-muslim? Bagaimana kalau itu tetangga atau saudara? Cukup orang-orang dekat saja, namun tidak boleh ikuti ritual ibadah. Saran saya, kalau memang tidak ada kepentingan, mendingan tidak takziah. Di saat melaksanakan sholat dan berdoa, bolehkah kita memejamkan mata? Asalnya sholat tidak memejamkan mata. Minimal hukumnya makruh. Asalnya sholat tidak memejamkan mata, kecuali ada sesuatu yang membuat dia terganggu ketika sholat. Lihat ke sajadah, kok gambarnya itu nggak enak untuk dilihat, maka ketika itu boleh memejamkan mata. Kalau berdoa juga tidak ada keharusan untuk memejamkan mata, walaupun tujuannya untuk khusyuk. Jika makmum masbuk, katakanlah dapat 2 rakaat dan imam telah mengucapkan salam dan saya bangkit berdiri, apakah di situ saya harus membaca iftitah, Fatihah dan surat? Tidak baca iftitah lagi, cukup baca surat Al-Fatihah. Apakah celana masih di bawah mata kaki pada saat sholat bisa membatalkan sholat? Tidak membatalkan sholat. Namun menurut ulama yang menghukumi keras dalam masalah ini, baiknya ya tidak memakai atau tidak celana tadi di bawah mata kaki ketika dalam sholat, ya. Namun ini berlaku dalam sholat maupun di luar sholat. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafsi. Apakah bacaan di atas bisa dijadikan doa iftitah? Ini bacaan ta'awudz. Ta'awudz itu ada 3 macam modelnya. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Yang ketiga, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Pengen yang panjang atau yang pendek? Paling yang pendek. Ini tadi bacaan doa, bacaan ta'awudz. Kalau doa iftitah ada sendiri bacaannya. Bagaimana cara menghadapi suami yang manja? Manja apa ini? Kalau jadi istri pokoknya taat saja. Suaminya mau manja-manja pokoknya manut. Itu solusinya. Itu jalan ke surga. Wes simple jawabannya. Monggo. Sholat tidak boleh dalam keadaan tidak sadar, sehingga jika lelah ngantuk maka sholat isya lebih baik tidur dulu. Bagaimana? Sholat apa? Isya.
Ya. Sholat isya lebih baik tidur dulu karena ngantuk. Ya, terus. Yang kedua, ada teman yang sholat rawatib setelah sholat subuh berjamaah. Alasannya setelah hamidannya sebagai pengganti sholat rawatib qobliyahnya. Iya, karena dia telat tadi. Ya, kalau orang itu telat sholat subuh biasanya seperti ini kasusnya. Makanya saran saya yang pertama jangan telat-telat dulu. Kemudian yang kedua, memang kalau ingin qodok qobliyah subuh, ganti qobliyah subuh karena ketika ke masjid imamnya wes ini menjalankan sholat, tidak ada waktu. Maka solusinya ada dua, bisa memilih ba'da subuh langsung itu qobliyah subuh, itu tujuannya untuk ganti, atau nunggu matahari meninggi baru nanti melaksanakan qobliyah subuh. Bisa memilih dua cara tersebut. Yang pertama tadi mau ngisa wes ngantuk maka tidur dulu. Biasanya tidur dulu kebablasan sampai subuh. Ya, biasanya kebablasan sampai subuh. Solusinya gimana? Lakukan sholat dulu. Ya, lakukan solusi apalah yang dia lakukan, mungkin raupan dulu dan seterusnya, ulangi wudhu dulu, terus sholat. Biar tidak sampai kelewat karena sholat isya memang ada beberapa waktu, versi waktu menurut para ulama untuk waktu akhirnya. Ada yang katakan batas waktu akhirnya itu adalah sampai waktu subuh seperti mazhab Syafi'i. Ada juga yang mengatakan sampai separuh malam. Ada yang mengatakan sampai sepertiga malam pertama. Pendapat yang paling tepat dalam masalah ini, sholat isya tidak sampai waktu subuh, namun sampai pertengahan malam. Sholat isya tidak sampai waktu subuh, namun sholat isya cuma sampai pertengahan malam. Tengah malam itu malam dibagi dua, jam 6 sampai subuh itu 10 jam, dibagi dua itu 5 jam, berarti sekitar jam 11. Berarti sekitar jam 11. Maka baiknya tidak di atas jam 11 untuk lakukan isya. Biasanya kalau tidur dulu, yang ada nanti tangini jam 1 baru sholat isya. Ya, karena kita pentingkan sholat di awal waktu, lebih cepat lebih baik agar terhindar dari tertinggal semacam tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lewat SMS, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholat jenazah. Apakah boleh jenazah yang sudah berumur sekitar 4 tahun disolatkan seperti jenazah yang masih baru? Karena jenazah ini dulu dari rumah sakit langsung dikuburkan. Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih. Walau alam, sepertinya harus ada batasan waktu. Nanti saya cek lagi. Setahu saya waktunya sudah terlalu lama kalau 4 tahun. Ya. Ada memang pensyariatan sholat jenazah ketika jenazah tadi itu dikubur, sudah masuk dalam kubur. Pensyariatan sholat jenazahnya itu ketika di kuburannya. Namun tidak terlalu lama seperti ini sampai 4 tahun. Ya, yang melakukan seperti ini tadi kok sampai nggak disolatkan, banyak-banyak bertobat dan beristighfar pada Allah karena ini sebuah kesalahan. Ya, karena ini sebuah kesalahan, harusnya tetap disolatkan dan tetap ya disolatkan oleh kaum muslimin karena ini jadi kewajiban yang hukumnya fardu kifayah. Terus ya, yang kedua, orang tua saya murtad. Bagaimana kiat khusus atau jurus jitu biar orang tua segera kembali ke jalan yang lurus? Taib, ya, yang bisa dilakukan yang pertama didakwai terus, dan mohon pada Allah supaya orang tua dibukakan pintu hati, banyak-banyak doa karena Allah yang dapat membolak-balikan hatinya. Mumpung orang tua masih hidup, banyak-banyak juga berbuat baik, kasih hadiah, kasih bantuan. Istilah kita sogok lah. Ya, banyak-banyak nyogok orang tua supaya hatinya itu kembali tertarik pada Islam. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang keutamaan sholat isya dan subuh berjamaah di masjid untuk perempuan atau laki-laki saja. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan untuk perempuan lebih utama sholat di rumah, bagi perempuan lebih utama di masjid atau di rumah. Terima kasih. Lebih utama sholat ibu-ibu itu di rumah. Mau ke masjid tetap masih boleh, namun memilih di rumah Nabi SAW itu katakan yang paling afdal. Terus
Saya masih awal hijrah, namun saat saya ingin menggali ilmu, orang tua saya melarang saya untuk belajar ilmu agama. Saya merasa seperti sia-sia beribadah, berpakaian syar'i dan sholat 5 waktu. Namun saya tidak tahu ilmunya. Mereka selalu menghalangi usaha saya belajar agama, melarang saya pergi ngaji dan juga datang ke majelis. Saya ingin memberitahu orang tua saya, namun saya takut menyampaikannya karena saya juga takut ayah saya salah persepsi. Menurut Ustaz, sebaiknya apa yang harus saya laksanakan? Cara yang paling bagus untuk dakwahi orang tua, tunjukkan akhlak yang baik. Maka kalau dengan akhlak yang baik, sopan santun, tutur kata yang baik, kemudian di rumah itu tidak banyak membantah. Kalau dia memang masih dengan rumah orang tua, maka nanti orang tua akan mendapatkan hidayah sendiri. Kalau memang orang tua nggak bisa menerima nasihat kita, ya sudah, tunjukkan dengan tingkah laku yang baik saja. Jangan sampai berkata kasar, jangan sampai berkata yang tidak-tidak, ditambah dengan banyak berdoa. Terus, terakhir. Masih 15 Ustaz. Berarti minggu depan saja. Usia 15 ya. Ya, ini mungkin yang terakhir. Iya, ini terakhir, coba satu lagi terakhir. Sebentar ibu, entar. Gih. Saya mau tanya, 1. Sholat sunat 2 rakaat yang jika dikerjakan akan dibangunkan istana di surga. Sholat sunat tersebut yang dimaksud sholat duha atau sholat rawatib. Jika ketinggalan sholat rawatib qobliyah duhur, bisa diqodho. Yang dimaksud itu sholat rawatib dijaga 12 rakaat dalam sehari, maka akan dibangunkan rumah di surga. Kalau sholat qobliyah zuhur boleh diganti ba'da zuhur, namun jangan dijadikan keseringan. Tentang hal ini ada pembahasannya sendiri. Kalau tidak salah ada beberapa amalan, ada sekitar 6 itu yang akan dibangunkan rumah di surga. Bukan hanya sholat rawatib saja, namun amalan yang lainnya. Mungkin kapan-kapan baru nanti saya menjelaskan tentang amalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang kami bahas untuk kesempatan malam hari ini. Mungkin bapak dan ibu-ibu terus diberikan kemudahan untuk urusan-urusannya, diangkat saking kesulitan, dan Allah terus memberikan taufik dan hidayah untuk terus beramal soleh dan tetap menghadiri majelis ilmu. Sekali lagi, majelis TDS tetap ada terus di Karangrecek juga demikian, di Masjid Al-Besar Al-Huda Pelayan juga demikian. Walaupun keadaan cuaca mendung, tetap diusahakan tetap hadir dan majelisnya tetap ada. Ya, itu yang nanti jadi perhatian untuk para jamaah sekalian. Kita tutup, kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.